Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, kita lanjutkan. Nah, kata Cicero selanjutnya, orator itu harus bisa bermain 3 peran. Jangan dikira ini posisi tidak penting-penting, apalagi zaman Yunani saat itu. Kemarin kan di Aristoteles kan ada 3 forum, tempat ranah kerjanya seorang orator. Forum politik, forum pengadilan, dan forum masyarakat umum. Nah, ini kan 3 bidang penting semua. Maka seorang orator punya 3 peran. Yang pertama, dia harus penafsir dan pengacara. Kenapa penafsir? Dialah nanti yang harus paham duluan. Wong dia yang akan menyampaikan. Mau orasi tapi tidak paham apa yang disampaikan. Nah itu. Zaman saya mahasiswa dulu kadang-kadang gitu. Banyak teman-teman, iki demo apa? Rapopo yang penting orasi. Yang penting teriak-teriak. Padahal perannya orator itu dia penafsir. Dialah yang menafsirkan realitas untuk disampaikan. Plus apa? Pengacara. Maksudnya pengacara apa? Membela rakyatnya. Dialah yang mengingatkan masyarakat, mengingatkan rakyat akan kewajiban-kewajibannya. Yang harus dilakukan, yang jangan dilakukan. Jadi ini kan fungsi pengacara namanya. Menghidupkan kebenaran untuk masyarakat. Jangan lupa Cicero ini akhir hidupnya tragis karena mungkin mudahnya beliau ini berpihaknya pada masyarakat karena beliau mengusung ide republik. Berlawanan dengan lawan politiknya Antoni. Grupnya Julius Caesar pada zamannya, yang ingin sistem pemerintahan yang lebih aristokratis. Sampai nanti akhirnya beliau dieksekusi. Sempat melarikan diri tapi kemudian ditangkap dan dihukum mati. Maka ini posisinya orator yang pertama. Yang kedua, fungsi penalaran publik. Maksudnya penalaran publik apa? Oratorlah nanti yang menjembatani informasi dari elit kepada awam, dari kelompok aristokrat kepada masyarakat Roma pada zamannya. Jadi mereka lah kan banyak orang awam itu tidak ngerti. Undang-undang sih ada, tapi cara membaca undang-undang bagaimana? Cara memahaminya bagaimana? Bahasa kebijakan politik sih ada, tapi kan tidak semua orang paham. Inilah tugasnya orator. Dan yang ketiga, ini menarik, orator itu harus jadi guru. Bukan pada guru siapa-siapa, gurunya semua orang, dah terlalu muluk. Gurunya orator selanjutnya. Kenapa? Masyarakat sangat butuh orang-orang seperti orator ini. Ya tentu saja orator yang baik, tidak hanya pinter retorika, tapi membawa pada kebijaksanaan. Maka seorang orator kalau bisa, itu ya mengkader. Makanya tulisannya Cicero yang judulnya tentang orator, De Orator, itu isinya pelajaran-pelajaran untuk sahabatnya Brutus tentang retorika. Jadi ini penting ya teman-teman yang merasa ahli di bidang apapun, jangan lupa untuk mengkader. Jangan puas hanya dengan kalian pinter selesai, enggak. Ya kepandaianmu harus tertular, harus berlanjut. Ya termasuk nanti ngaji filsafat ini ya. Saya nunggu-nunggu nanti ada yang volunteer, Pak, mau rebut depan saya gitu. Nggak apa-apa, wis tak dampingi. Mungkin ada yang penting yang ingin kalian sampaikan.
Saya membayangkan mungkin pada saatnya ngaji ini ya lebih variatif lagi, tidak hanya saya. Jadi yang pinter kan banyak. Oke ya, ini yang dimaksud oleh Cicero. Jadi dia harus jadi guru bagi generasi pembicara publik berikutnya. Karena kalau tidak begitu ya selesai. Kalau hanya selesai di oratornya, orator ini tidak ada ya, kearifan kebijaksanaannya hilang. Nah, inilah peran ideal seorang orator. Ya nafsir, ya membantu jadi jembatan komunikasi, ya produsen, guru-guru produsen pembicara-pembicara publik, orator-orator selanjutnya. Baik, kita lanjutkan. Oke ya. Mungkin nanti teman-teman tidak khatam belajar retorika ini, boleh dinalar sendiri ya. Kalau teman-teman mau bicara di depan publik, perhatikan 3 hal. Apa yang ingin kita sampaikan, tempatnya menyampaikan itu di mana, kemudian yang ketiga, cara menyampaikannya yang pas seperti apa. Kalau teorinya Cicero nanti mungkin versi beliau era-era klasik. Teman-teman mungkin punya rumus sendiri, punya konteks sendiri. Intinya jangan mengabaikan 3 aspek itu. Ingin bicara apa sih? Tempatnya di mana? Cara menyampaikannya seperti apa? Itu harus jadi perhatian. Saya ingin bicara filsafat, Pak. Kebetulan tempatnya di masjid. Nah, berarti cara menyampaikan yang pas yang bagaimana? Nah, ini 3 hal ini harus kalian perhatikan. Oh, kalau di masjid ada normanya. Jangan ngomong yang ini ya, jangan itu ya, jangan ini ya. Misalnya Yunani itu kan banyak gambar-gambar khas, gambar-gambar kuno yang patung-patung yang tidak pakai baju itu misalnya. Kalau saya bawa ke sini kan mesti heboh. Tapi kan yalah masjidnya masa begitu. Itu namanya retorika tapi mempedulikan tempat penyampaian. Kalau yang ikut ngaji-ngaji sesi awal yang masih belum di dalam masjid, dulu kan masih di kelas depan sana, itu boleh diperhatikan ilustrasi, contohnya mungkin agak beda. Kalau begitu masuk masjid lebih halus, kalau di sana lebih bebas ngomongnya. Ini bagian dari retorika. Kalau tidak begitu kan tidak apa-apa, Pak. Iya, tapi ya harus paham konteks, paham situasi. Karena kalau tidak, akhirnya apa? Mungkin nanti ada yang protes, ada yang komplain. Akhirnya kita capek menjawabi protes, menjawabi komplain. Waktu kita banyak hilang. Jadi tempat dipertimbangkan, cara menyampaikan. Ini ngomongnya di depan siapa? Audiennya siapa saja itu ya. Misalnya sebagian besar anak muda, sebagian besar mahasiswa, oke lah. Ya nanti contoh-contohnya ya seputar anak muda, seputar dunia kemahasiswaan, bolak-balik contohnya ya skripsi, anak DO, pacaran, kan itu-itu saja. Kenapa? Audiennya. Nanti kalau kamu tak kasih ilustrasi, mari sholat tahajud, itu gak nyambung belas. Ayo puasa Senin Kemis dirutinkan, itu tidak cocok kalau levelmu. Itu yang disebut peduli cara menyampaikannya, mendeliver idenya. Jadi kadang-kadang tujuan saya ke sana, tapi harus nembak ke sana dulu biar kamu sadar-sadar sendiri. Jadi ini yang disebut cara menyampaikan. Yo antara di depan anak kecil-kecil dengan mahasiswa kan ngomongnya harus beda. Makanya kalian juga harus siap-siap. Dulu pernah saya ceritakan itu, ada satu momen saya diundang di satu masjid. Saya masih ingat Ramadan itu ya. Bayangan saya yang ngundang saya mestinya ya pesertanya mahasiswa-mahasiswa, ya paling tidak orang-orang tua. Begitu sampai masjidnya, isinya anak TPA banyak sekali. Itu puyeng saya. Iki aku ngomong apa ini anak TPA mau arep tak ajari Plato Sokrates.
Nggak masuk ini, aku bingung. Aku akhirnya saking stresnya saya tanya mereka, ayo wes adik-adik pingin bicara apa, ngomong apa gitu. Terus Ustadz cerita Dajjal, Ustadz cerita. Mati aku dah. Iya. Nah, ya kan tidak mungkin tiba-tiba tak terserah audiennya TPA nggak TPA, pokoknya saya siapnya materi yo tentang Aristoteles, yo Aristoteles, kan tidak bisa begitu, tidak akan efektif. Maka kalian juga harus begitu. Mungkin ngomong di depan teman-teman yang rajin ngaji filsafat, kemudian keluar kota dengan forum dan audien yang berbeda, ya harus mempertimbangkan juga. Nah, biar apa? Biar efektif. Biar tidak hanya sekedar hilang tenaga, hilang waktu, hilang biaya, tapi kemanfaatannya kurang. Maka selain paham apa yang mau dikatakan, sadari tempatnya di mana dan cara menyampaikan yang pas seperti apa. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.